Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Shalom, selamat pagi. Bulan-bulan terakhir ini kita disibukkan oleh vaksin virus corona. Sehingga kalau kita boleh bertemu dengan seseorang, pasti pertanyaannya, sudah divaksin? Ya, itulah pertanyaan yang sering saya dengar yang ditanyakan ketika kita bertemu. Ya, kita berharap semua dari kita boleh menerima vaksin, sehingga semua imun tubuhnya baik, dan kita boleh memiliki kekebalan untuk virus corona, sehingga virus corona boleh berlalu di negara kita. Dan kita boleh kembali beribadah di gereja, bersekutu bersama-sama seperti ini. Karena ini adalah tugas gereja, tugas kita semua, koinonia, untuk kita boleh bersekutu di tempat ini. Sebelum pandemi ini ada di negara kita, setiap hari Sabtu pukul 1:30 kami mengadakan persekutuan doa puasa di tempat ini. Di sini tempatnya ya, pas di depan sini. Kurang lebih 50-60 jemaat hadir setiap hari Sabtu. Mereka setia untuk berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan. Mereka, walaupun mereka yang berusia lanjut, tapi kesetiaannya luar biasa. Sehingga kalau saya liburkan 1 minggu aja, aduh mereka sudah mulai, Pak kenapa diliburin sih? Mungkin kalau Paskah ataupun Natal, mereka kok langsung protes, jangan diliburin lama-lama katanya ya. Karena begitu antusias, begitu rindu mereka bersekutu. Satu kali saya pulang persekutuan doa hari Sabtu, saya keluar dari sini, keluar situ, ternyata di luar hujan, gerimis. Lalu saya ambil jas dan saya pakai, dan saya pulang naik motor. Jalan pada hari itu sepi karena mungkin hujan, orang malas keluar. Tetapi ketika saya keluar jalan Patuha, ternyata saya dicegat oleh polisi, dihalangi, tidak boleh menyeberang ke jalan Gatot Subroto. Pas saat itu saya paling di depan sekali. Lalu saya berhenti dan saya melihat jalan lengang sekali, kosong semua, kiri kanan kosong, tapi ada polisi di depan saya. Dan saya berhenti menunggu, tidak lama kemudian 2 motor polisi yang besar dengan sirine yang keras langsung melewati saya, wah dengan cepat sekali. Dan kemudian hening sejenak. Tidak lama kemudian mobil patroli polisi lewat dengan suara sirenenya, lewat cepat sekali. Dan tidak lama kemudian saya melihat satu mobil Avanza putih letter F berjalan pelan-pelan. Saya lihat berjalan pelan sekali, dan saya melihat kaca belakangnya terbuka, Bapak Ibu. Lalu saya melihat siapakah ini. Lalu pas ketika dekat, saya kenal orang ini langsung, tanpa disadari mulut saya langsung berteriak, Jokowi! Orang yang dipanggil namanya langsung menoleh, memberikan senyum yang sangat indah, yang khas, dan melambaikan tangannya. Katanya gitu, waduh, hati saya berdebar keras, sukacitanya luar biasa. Dibeli 1 juta juga nggak boleh, saya nggak akan kasih, karena sukacitanya luar biasa. Karena saya bertemu dengan orang nomor 1 di Indonesia ini, saya melihat wajahnya, mukanya dengan mata kepala saya sendiri. Sampai di rumah, saya ceritakan pada istri saya ketemu Bapak Presiden loh. Setiap orang saya bertemu, saya berjumpa dengan Bapak Presiden. Bapak Ibu, pertemuan yang sangat indah ketika saya boleh melihat secara langsung akan Bapak Presiden kita. Pagi hari ini saya akan menceritakan satu pertemuan yang lebih indah, yaitu yang terdapat di dalam Yohanes 20 ayat 24 dan 20 sampai 29. Mari kita akan membuka ayat Alkitab kita, handphone kita yang di rumah, ayo kita buka Alkitab kita.
Mungkin kita sudah lama tidak bawa Alkitab, tapi pagi hari ini mari kita akan buka Alkitab kita. LAI memberikan judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas rasul itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, siapakah Thomas? Thomas adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus yang dipilih menjadi 12 rasul yang terpilih. Thomas adalah seorang yang pesimis, realistik, dan rasionalis. Ia seorang yang penuh perhitungan. Ia memilih bertindak berdasarkan akan fakta dan kenyataan yang masuk akal. Contohnya, satu kali ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus membawa berita bahwa Lazarus, sahabatnya di Betania, sakit keras. Dan Tuhan Yesus berencana untuk datang menemui akan Lazarus. Tetapi murid-muridnya berkata, "Tuhan, kan baru-baru ini kita ke sana dan orang-orang Yahudi di sana berusaha untuk melempari engkau dan kaki kita semua dengan batu. Kalau kita ke sana, kita akan mengambil resiko yang terlalu besar." Tetapi Tuhan Yesus bersikeras untuk datang menengok akan Lazarus. Lalu apa yang dikatakan oleh Thomas? Thomas langsung berkata, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Thomas dengan pesimisnya dia langsung berkata, "Mari kita juga pergi ke sana untuk mati bersama-sama." Itulah Thomas. Satu kali Tuhan Yesus ketika dia sudah dekat untuk pergi ke rumah Bapa, Tuhan Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya ketika aku sudah selesai menyediakan tempat, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Lalu Thomas langsung bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Inilah Thomas. Dia pakai akal. Dia pakai apa yang dia lihat dan apa yang dia pegang. Thomas adalah seorang yang tidak mudah percaya. Tidak mudah percaya. Dia harus ada bukti dulu, harus kasat mata, harus diterima dengan logika, dan faktanya jelas. Kalau kita melihat, paling Alkitab sudah mencatat 3 kali Thomas melihat bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama adalah ketika
seorang anak perempuan kepala rumah ibadat Yairus, dia meninggal. Di dalam Matius 9 ayat 18-26 dikatakan kepala rumah ibadat itu datang kepada Tuhan Yesus tersungkur dan berkata, "Guru, anak perempuanku meninggal." Lalu Tuhan berkata, "Ayo kita ke rumahnya." Dan di tengah perjalanan ternyata orang banyak berkerumun, bergerombol mengikut Tuhan Yesus, melihat apa yang akan diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dan di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun pendarahan. Dia percaya dalam hatinya, dia beriman, asal ku jamah saja jumbai jubahnya maka aku akan sembuh. Dengan percaya demikian, maka dia berusaha untuk mendekat kepada Tuhan. Tentu ini bukan perbuatan yang mudah, karena saat itu orang-orang, murid-murid Tuhan berkeliling di tengah, mengelilingi Tuhan Yesus, sehingga perempuan ini tidak mudah. Setelah 12 tahun pendarahan tentu tubuhnya mengalami kelemahan. Tenaganya tidak seberapa, tetapi imannya, percayanya membawa perempuan ini untuk bertindak. Dan dia terus berusaha dan akhirnya dia berhasil menjamah jumbai Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mencatat, seketika itu juga maka penyakitnya sembuh. Amin. Kuasa Tuhan nyata. Ketika kita percaya maka mujizat terjadi. Tuhan melanjutkan perjalanan sampai di rumah Jairus. Ketika sampai di rumah Jairus, maka apa yang terjadi? Mereka sudah menangis. Keluarga menangis, semua tetangganya menangis karena anak perempuan ini sudah meninggal. Tapi kata Tuhan Yesus, diam, tenanglah. Tuhan Yesus masuk bersama Petrus dan Yohanes. Dan Tuhan Yesus berkata, tali takum. Artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dan anak ini langsung bangun. Tuhan Yesus memberikan kepada ibunya untuk diberi makan. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kali Tuhan Yesus pergi ke kota Nain. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Nain, di pintu gerbang ada orang yang sedang mengusung mayat. Mayat seorang pemuda. Dan di belakangnya seorang janda miskin. Disertai dengan teman-temannya, tetangganya. Untuk mengantar, menguburkan akan mayat pemuda itu. Hati Yesus tergerak. Lalu Tuhan Yesus menyuruh menurunkan mayat itu. Dan Tuhan Yesus membangkitkan pemuda ini. Dan yang ketiga, kita sangat hafal bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal. Ketika Tuhan Yesus sampai di Betania bertemu dengan Marta, maka Marta berkata, Tuhan, kenapa engkau berlambat-lambat datang kemari? Kalau engkau masih ada, pasti Lazarus tidak akan mati. Lalu Maria segera datang dan berkata, aduh Tuhan, sayang sekali engkau telat. Coba kalau engkau datang lebih awal, Lazarus pasti tidak akan mati. Tapi Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Lalu Tuhan Yesus berkata, di mana dikuburkan? Lalu dibawa ke kubur itu. Lalu Maria berkata, Tuhan, dia sudah 4 hari dikuburkan, pasti bau. Pasti bau, jangan dibuka. Tapi kata Tuhan, buka penutup kuburnya. Lalu Tuhan berseru, Lazarus, kemarilah. Dan Lazarus masih dipakai kain kafan, mungkin dia loncat-loncat, dia datang, dia bangkit. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, 3 kali Thomas menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Tetapi itu tidak membuat dia mempercayai akan kebangkitan Tuhan. Kenapa Thomas tidak percaya Yesus bangkit? Karena ia tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus. Thomas tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus. Ketika Thomas dipanggil menjadi murid, dia menggebu-gebu. Dia mempunyai semangat untuk mengiring Tuhan.
Karena inilah sosok yang sanggup untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Roma. Inilah satu sosok yang bisa memimpin bangsa Israel untuk mencapai kejayaan. Kenapa? Orang buta melihat, orang timpang berjalan. Berarti kalau punya raja seperti ini enak. Tidak ada yang sakit di kerajaan itu karena semua orang sakit bawa disembuhkan. Lalu tidak ada kelaparan karena kalau ada orang yang butuh makanan, Tuhan bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan diberi makan untuk 5.000 orang. Artinya mujizat terjadi. Wah, kalau gitu pasti negaranya akan gemah ripah loh jinawi. Tapi tidak dipakai repeh ripuh ya, tidak ya. Loh jinawi. Pasti karena punya raja seperti ini. Sehingga Thomas terus dengan setia mengiring Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus ditangkap. Lalu dia diadili Kayafas, Pilatus, imam besar. Tanpa ada pembelaan. Lalu dia dianiaya, dia pakai mahkota dulu, dipukul, dicambuk. Dan akhirnya dia harus memikul salib ke bukit Golgota sampai terjatuh-jatuh. Dan akhirnya tangannya dipaku di atas salib dan mati. Melihat kenyataan tersebut, Thomas menjadi sedih, kecewa, putus asa. Ia tidak ada lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus karena pengharapannya sudah hilang dan ia tidak mengira Yesus akan bangkit karena dia sudah mati. Thomas tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus. Seberapa banyak Bapak Ibu yang saat corona ini sudah tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Yesus. Nyatanya usaha kita semakin mundur. Nyatanya sakit penyakit kita tidak sembuh. Nyatanya pergumulan kita semakin berat. Mari, jangan seperti Thomas. Mari kita terus boleh memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena dialah satu-satunya Allah yang sudah bangkit. Yang kedua, Thomas ia tidak lagi berpegang pada firman Tuhan. Tuhan Yesus telah memberitahu kepada murid-muridnya termasuk Thomas bahwa ia akan disesah, dibunuh dan sudah 3 hari akan bangkit. Mari kita akan melihat di dalam Markus 10 ayat 33. Dikatakan Markus 10 ayat 33, katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Ini adalah kali ketiga Tuhan Yesus memberitakan kematiannya dan kebangkitannya kepada murid-muridnya termasuk Thomas. Tetapi Thomas tidak memegang firman Tuhan. Tidak memegang firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus lewat begitu saja. Mungkin Bapak Ibu juga sering tidak memegang firman Tuhan. Apa yang kita dengar pagi hari ini mungkin sebentar keluar sudah lupa. Sehingga kalau kita ditanya di rumah ada anak atau mungkin siapa suami, istri, tadi khotbah apa? Teuing poho. Karena tidak menyimpan akan firman Tuhan di dalam hati kita. Mari mulai saat ini kita terus boleh menyimpan firman Tuhan. Apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak akan berlalu dengan sia-sia karena itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk terus kita boleh berjalan di dalam terang firman Tuhan. Yang ketiga, Thomas dia tidak berpusat kepada Tuhan, melainkan kepada diri sendiri. Thomas lebih percaya akan matanya, tangannya, telinganya,
Dia tidak membuka telinga hatinya dan imannya untuk melihat dan mendengar akan kabar berita tentang kebangkitan Tuhan. Karena dia lebih mementingkan pengalamannya. Dia lebih mengutamakan akan apa yang dilihatnya. Bapak, Ibu, saudara dikasih Tuhan, Thomas lebih mengutamakan apa yang dia bisa lihat, dia bisa dengar. Sehingga dia berkata kepada murid-murid yang lain, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, kepada tangannya yang berlubang, maka sekali-kali aku tidak percaya. Itu yang Thomas katakan. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah Thomas, Tuhan berkata, Thomas, ini aku, mana jarimu? Ini tanganku yang berlubang. Thomas mencucukkan, saya yakin dia tidak berani. Pasti firman Tuhan mencatat, langsung dia berlutut dan dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Satu pengakuan iman rasuli bahwa Thomas melihat bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang sudah menjadi manusia dan dialah Tuhan alam semesta. Bukan manusia yang dijadikan Allah, tapi dia memang Allah yang sudah menjadi manusia dan dia memang Allah yang berkuasa. Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini membuktikan pengakuan bahwa mulai sekarang engkaulah Allah, engkaulah Tuhan dalam hidupku. Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan berkata, karena engkau sudah melihat aku, maka engkau percaya. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat, tapi percaya. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita prinsip iman yang benar, prinsip percaya yang benar, yaitu percaya dulu baru melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Di dunia ini banyak yang tidak bisa kita lihat. Contohnya virus corona. Bapak Ibu pernah melihat virus corona seperti apa? Gambarnya ada ininya ya. Tapi pernah kita melihat dengan mata kepala sendiri gitu, oh ini ya virus. Kalau bunga sih saya bisa lihat, tapi kalau virus corona saya tidak bisa lihat. Tapi kita percaya kan ada virus corona? Buktinya Bapak Ibu semua pakai masker. Semua tidak ada yang dibuka masker karena kita patuhi protokol kesehatan supaya menjaga jangan penyebaran virus corona lebih lagi banyak. Seperti di India. Kita percaya vaksin yang disuntikan ke tubuh kita. Kita lihat itu ada virus coronanya di situ atau isinya apa vaksin? Enggak. Kita nggak lihat apa-apa. Tapi kita percaya dengan vaksin itu yang disuntikan ke dalam tubuh kita, maka imun tubuh kita akan naik dan kita memiliki kekebalan tubuh. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini merupakan perkataan Tuhan Yesus yang kedua tentang berbahagia. Yang pertama di bukit 10 ucapan bahagia. Dan ini yang kedua, Tuhan berkata setelah bangkit, berbahagia mereka yang tidak melihat namun percaya. Kenapa? Karena ketika kita tidak melihat tetapi kita percaya, berarti kita memiliki iman. Kita memiliki iman, kita percaya bahwa ada Tuhan yang besar yang menyertai kita. Kita percaya akan firman Tuhan. Berarti ketika kita percaya tidak melihat, berarti kita menyelidiki firman Tuhan lebih daripada orang yang melihat. Dr. Lightfoot mengutip perkataan seorang nabi Yahudi yang berkata bahwa orang kafir yang bertobat dan percaya Tuhan lebih berkenan kepada Allah daripada beribu-ribu umat Israel yang berdiri di hadapan gunung Sinai, melihat kilat sabung menyambung dan guruh dan menerima hukum Taurat. Lebih berharga nih mata Allah. Karena apa? Karena mereka percaya ketika melihat gunung gemetar, kilat, wah mereka ketakutan, waduh Allah turun. Ini Allah benar-benar besar dan mereka menerima hukum Taurat. Tapi orang yang bukan Yahudi, mereka percaya kepada Tuhan, mereka tidak melihat akan kehebatan, kebesaran Tuhan yang seperti bangsa Israel lihat.
Bapak Ibu, Tuhan berkata bahwa iman, ketika kita memiliki iman, maka kita lebih berbahagia. Karena iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita memiliki iman, kita melihat akan karya Allah. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak akan timbul dengan sendirinya tanpa kita boleh belajar firman Tuhan. Tanpa kita boleh membaca firman Tuhan. Ingat, iman tidak akan timbul dengan sendirinya. Tapi kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan Yohanes berkata, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, beberapa tahun yang lalu ada seorang gadis. Gadis ini cantik, parasnya elok, tetapi dia memiliki pergumulan, yaitu di tangan kanannya, di sini ada benjolan. Benjolan ini mengganggu, karena ketika cuci piring, aduh, rasanya nggak enak, ada di sini benjolan. Lalu dia sudah pergi ke beberapa dokter, dan satu yang harus dilakukan yaitu harus tindakan operasi, karena itu ada tulang yang tumbuh. Dia tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan operasi, dan dia juga tidak mempunyai keberanian yang cukup untuk mengambil tindakan operasi, sehingga dia berdoa. Satu kali dia datang beribadah seperti kita hari Minggu yang disertai dengan perjamuan kudus. Dan ketika dia duduk di belakang, pujian mulai dinaikkan, dia merasakan akan hadirat Allah. Dia menikmati lawatan Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, walaupun bukan oleh seorang pendeta yang besar, dengan gelar yang panjang seperti profesor, doktor, kalkulator kotor gitu, tapi dia tetap mendengarkan dan dia boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Dia percaya Tuhan melawat dia. Ketika roti dan anggur dibagikan, dia mengangkat dan dia beriman, dia percaya Tuhan bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Dia percaya bahwa ada kuasa. Dan dia angkat, dia makan. Setelah hamba Tuhan berdoa, maka amin, dia membuka mata, tangannya dia lihat masih ada, Bapak Ibu, tetap masih ada benjolannya di sini. Yang lebih tambah hari tambah besar, dia lihat ada. Lalu dia pulang ke rumah, sepanjang sore dia mengerjakan tugasnya, dan dia sudah tidak terpikir lagi, tetapi dia yakin. Setelah malam dia membaca firman Tuhan, berdoa, lalu dia tidur. Besok paginya dia bangun dan dia bersiap-siap membereskan semua yang harus disiapkan, lalu dia pergi untuk mandi. Ketika dia mengambil gayung, dia kaget karena ternyata benjolan di tangannya sudah tidak ada. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ketika dia percaya, maka mujizat terjadi. Pagi hari ini, mujizat itu masih ada. Ketika Bapak Ibu memiliki pergumulan apapun juga, mari datang kepada Tuhan Yesus. Percaya baru melihat. Jangan melihat dulu baru percaya. Percaya sekalipun tidak melihat, tetap percaya bahwa Yesus Allah yang bangkit. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dan Dia sanggup untuk menyertai kita, menolong kita, memberkati kita. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, baik yang onsite di tempat ini maupun yang berada di rumah masing-masing, saya berharap kita boleh mengambil bagian dalam perjamuan suci dengan dilandaskan pada pemahaman, memahami bahwa perjamuan suci adalah perintah daripada Tuhan untuk kita boleh ikuti, kita boleh taati, bahkan sampai Ia datang untuk yang kedua kali.
Kita mengimani bahwa ketika kita percaya dan berlaku hormat terhadap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, ada kuasa yang dinyatakan sehingga itu menjadi pengalaman kita. Saat ini kita tidak sekedar berhenti untuk menjadi orang yang memiliki kekuatan, tetapi saya berharap kita bermain di ranah kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan setiap kita, dan seluruh perjanjian berkat-Nya dinikmati oleh semua. Karena itu, di dalam perjamuan kudus ada makna pengudusan oleh kuasa darah-Nya dari segala dosa yang kita lakukan, dari segala kecemaran yang terjadi dan mengotori jubah rohani kita. Ada makna pemulihan hubungan sehingga kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dan ada perjanjian berkat. Apapun yang mustahil bagi manusia, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu pada saat ini, ibu bapak, saudara-saudara, mari kita mempersiapkan, menguji diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita boleh datang kepada Tuhan di dalam ketulusan, di dalam kejujuran, supaya apa yang Tuhan janjikan sebagai berkat, kita boleh menerima dan menikmatinya. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri, dan kita siapkan roti yang menjadi lambang tubuh Tuhan Yesus yang terpecah di atas kayu salib. Tubuh yang direlakan hancur karena menanggung dosa yang dilakukan setiap manusia. Mari kita boleh mengangkatnya bersama-sama. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan, dan ketika kita boleh memakannya di dalam percaya, maka kita boleh menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Dengar firman Tuhan sebelum kita boleh memakannya bersama-sama di dalam nama Yesus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Di dalam percaya kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini bersama-sama. Anggur yang menjadi lambang darah Tuhan Yesus, yang menetes, mengalir, membasahi. Biarlah darah Yesus yang kudus mengalir, membasuh, menyucikan kita dari dosa. Dengar firman Tuhan sebelum kita boleh minumnya bersama-sama di dalam nama Yesus. Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami naikkan syukur untuk karya keselamatan
yang terjadi di atas kayu salib di Bukit Golgota. Tubuh yang hancur, darah yang deras mengalir, memulihkan kehidupan setiap kami. Setiap dosa ketika diakui, diampuni oleh Tuhan. Setiap sakit penyakit oleh karena dosa, dan ketika Tuhan memulihkan, ada kesembuhan yang ajaib boleh terjadi. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, pada bagian tubuh di luar, dan pada setiap organ tubuh di dalam, pulihkan dalam nama Yesus. Lawat setiap saudara-saudara kami di rumah sakit, di rumah. Kuasa Tuhan bekerja sempurna, memberikan kesembuhan yang ajaib dalam nama Yesus. Kasih yang Tuhan nyatakan, kasih yang menjembatani pemulihan terjadi di dalam hubungan anggota keluarga besar, suami istri, orang tua anak, bahkan anggota keluarga yang besar dipulihkan dalam nama Yesus. Di dalam persekutuan, berkat Tuhan mengalir, berkat jasmani, berkat rohani. Setiap pekerjaan tangan yang dilakukan oleh karena dosa yang diampuni dan dipulihkan, setiap jalan buntu dibukakan dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir dengan keberhasilan dan keberuntungan. Mari Tuhan lawat setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini, di rumah sakit, dimanapun berada. Maka Engkau menjadi jawaban dalam setiap persoalan kami. Engkau menyediakan apa yang kami butuhkan sesuai kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk persekutuan orang percaya, seluruh jemaat, di dalam keharmonisan, sehingga gereja ini boleh menikmati berkat dan boleh menjadi alat di tengah-tengah dunia ini. Kami mohonkan berkat untuk setiap rupiah yang dikumpulkan melalui persembahan tatangan, baik yang dibawa oleh umat Tuhan secara tunai maupun melalui transfer bank. Berkati kembali dengan berlipat ganda. Kami sadar dalam masa pandemik ada banyak kesulitan, tetapi Engkau yang tetap menjadi sumber selalu mengalirkan berkat dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk gereja yang mengelola setiap dana. Biarlah Engkau memberikan hikmat akal budi untuk dapat dikembalikan bagi pujian, hormat, dan kemuliaan nama daripada Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat yang dalam periode minggu ini ditambahkan usianya, setiap pasangan yang ditambahkan dalam perjalanan hidup rumah tangganya. Kasih setia Tuhan Engkau lanjutkan kembali, menyertai dengan segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Kasih setiamu terus Engkau lanjutkan, bahkan untuk masa-masa yang akan datang. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu, mulai daripada pucuk pimpinan tertinggi di pusat sampai yang terendah di daerah, di kota sampai di pelosok desa. Kami menyerahkan untuk program vaksinasi, kami menyerahkan untuk program kesejahteraan seluruh rakyat bangsa ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan daripada Tuhan Allah saja. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan untuk misi penyelamatan kecelakaan yang terjadi di perairan Bali terkait dengan alutsista. Kami serahkan agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Mari Engkau curahkan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi negeri tercinta kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya untuk pulang kembali ke rumah masing-masing, bersiap memasuki pekan yang baru, menjalani seluruh hari-harinya dengan tiada menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, siap menunaikan tugas sebagai utusannya di tengah-tengah dunia, menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Saat ini arahkanlah hatimu, tadakanlah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Bapa. Terimalah berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa kita, di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus,
Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Ia setia menyertai di setiap langkah kehidupanmu, mulai daripada siang hari ini bahkan sampai Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.